Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Uti. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201016. Kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan. Tujuan pembuatan video saat ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan materi Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mandey SH SS MH. Kita masuk pada pengertian Pancasila dan filsafat. Pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta menurut Muhammad Yamin. Dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5. Yang pertama, sila vokal 1 pendek artinya batu sandi asal atau dasar. 2. Sila vokal 1 panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Bagian B, dasar epistemologis pengetahuan sila-sila Pancasila. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan mendukungnya, yaitu 1. Logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. Nomor 2. Potos, yaitu penghayatan. Nomor 3. Etos, yaitu kesulitannya. Wibisono pada tahun 1996. Bagian C, secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagai lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI segera mengandalkan sidang. Dalam sidangannya tanggal 18 Agustus tahun 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang pada tahun 1945, adapun Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal ayat 1, aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan ayat 1, aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam berbagai pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang 3, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Nomor 2, pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Bagian B, Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif cita-cita bersama,
seluruh bangsa Indonesia mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dan dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian ditentukan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Bagian C. Objek filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi objektifnya, filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat. A. Objek material. B. Objek formal. Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri dari ada sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan dan menjiwai kesepakatan sila-sila Pancasila yang lainnya. 1. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah multad, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib dalam Notonegoro pada tahun 1975. Dan kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lambang kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan. Sila keempat, maka pokok sila keempat ialah kerakyatan, yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Dan sila kelima, dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Kesimpulan, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ada dalam masing-masing sila, tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Saudara atau saudari yang barusan lulusan dari SMA atau SMK, bingung tempat kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena UNPI mempunyai abilitas B, fakultas yang terjangkau, dosen yang berkualitas, dan UNPI juga mempunyai ada 6 fakultas. Fakultas yang pertama, Fakultas Teknik, yang kedua Fakultas Hukum,